Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiat Nisa. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal yang Ibu berikan. Bagian pertama, bagian A. Rasio jenis kelamin pada desa D dengan jumlah laki-laki adalah 2 angka terakhir di NIM. Jumlah perempuan adalah nomor urut absen, yang dimana diketahui jumlah laki-laki adalah 43, jumlah perempuan adalah 11. Dan ditanyakan di sini rasio jenis kelamin pada desa D. Penyelesaiannya yaitu sek rasio sama dengan A per B kali 100, yang dimana nilai A sudah diketahui 43 dan nilai B 11. Jadi 43 per 11 kali 100 sama dengan 390. Jadi rasio jenis kelamin pada desa D adalah 390 orang laki-laki dibandingkan dengan 11 orang perempuan di desa D. Bagian B, rasio beban tanggungan atau dependensi rasio dengan jumlah penduduk di bawah 15 tahun adalah 2 angka terakhir di NIM, yaitu 43, dan jumlah penduduk di atas 65 tahun adalah nomor urut, yaitu 11. Dan jumlah penduduk 15 sampai 65 tahun adalah 150. Penjelasannya yaitu RBT atau rasio beban tanggungan sama dengan jumlah penduduk usia 0 sampai 14 tahun kali 615 per jumlah penduduk usia 15 sampai 64 kali 100, yang dimana telah diketahui 43 tambah 11 per 150 kali 100 sama dengan 54 per 150 kali 100. Yaitu 5.400 per 150 sama dengan 36. Jadi rasio beban tanggungan adalah 36. Bagian C, kepadatan penduduk. Diketahui di sini jumlah penduduk di wilayah desa D yaitu 143 dan jumlah wilayah di dalam kilometer persegi adalah 61. Yang ditanyakan di sini adalah kepadatan penduduk. Rumus yang diketahui yaitu kepadatan penduduk atau KP per PI penjelasannya yaitu KP atau kepadatan penduduk sama dengan PI per AI sama dengan 143 per 61. Hasilnya yaitu 2,34. Jadi kepadatan penduduk di wilayah desa D dalam kilometer persegi adalah 2,34. Bagian D, rasio anak-anak dan wanita. Diketahui di sini jumlah anak-anak di bawah umur 5 tahun adalah 143 dan jumlah wanita 15 sampai 49 tahun adalah 43. Yang ditanyakan di sini rasio anak-anak dan wanita. Penyelesaiannya yaitu PO kurang 4 per PF 15 kurang 49 dikali K, yang dimana K di sini telah ditentukan nilainya menjadi 100. Jadi 143 per 43 kali 100 sama dengan 332,55. Jadi rasio anak-anak dan wanita adalah 332,55. Selanjutnya yaitu hitung beberapa tingkat atau rate berikut ini dengan data yang tersedia. Yang pertama itu penduduk pertengahan tahun 2015. Diketahui di sini penduduk akhir tahun yaitu 10.011 dan penduduk awal tahun itu 10.043.
Yang ditanyakan di sini penduduk pertengahan tahun atau PM. PM sama dengan P1 tambah P2 per 2. P1 diketahui di sini yaitu penduduk awal tahun dan P2 penduduk akhir tahun sama dengan 10.043 tambah 10.011 per 2 sama dengan 20.054 per 2 sama dengan 10.027. Jadi jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2015 adalah 10.027. Bagian B, tingkat kelahiran kasar. Diketahui di sini jumlah kelahiran di suatu daerah sebanyak 100.043 dan tahun 2015 telah diketahui hasilnya pada penduduk pertengahan tahun yaitu sebanyak 10.027 dan ditanyakan di sini tingkat kelahiran kasar atau CBR, di mana diketahui rumusnya yaitu CBR sama dengan B per PM kali 100 kali K, dan telah ditentukan K-nya yaitu 1000. Jadi 100.043 per 10.027 kali 1000 sama dengan 100.0427298. Jadi pada tahun 2016 tiap 100.000 penduduk terdapat kelahiran bayi sebanyak 100.0427298. Bagian C, tingkat kematian kasar. Diketahui di sini jumlah kematian di suatu daerah sebanyak 100.011 dan telah diketahui PM-nya sebanyak 10.027 dan ditanyakan di sini tingkat kematian kasar atau CDR, yang dimana CDR sama dengan D per PM kali K. K-nya di sini telah diketahui yaitu 1000. Jadi 100.011 per 10.027 kali 1000 sama dengan 10.001072997. Jadi pada tahun 2015 tiap 1000 penduduk terjadi kematian sebanyak 10.001072997. Yang ketiga, hitunglah berapa proporsi dan presentase penduduk perempuan dengan data. Diketahui di sini jumlah penduduk perempuan 100.043 dan seluruh penduduk perempuan yaitu 10.011. Ditanyakan di sini proporsi dan presentasi penduduk perempuan. Proporsi itu jumlah penduduk perempuan per seluruh penduduk perempuan. Yaitu 100.043 per 10.011 sama dengan 0,01, yang dimana untuk dijadikan persen harus dikali 100. Jadi 0,01 kali 100 sama dengan 1%. Jadi dapat dikatakan bahwa 1% dari seluruh penduduk perempuan adalah perempuan. Bagian 4, hitunglah laju pertumbuhan penduduk agar kita bisa memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang. Diketahui di sini pada tahun 2019 jumlah penduduk kabupaten adalah 1.043
dan pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten D menjadi 1.011.000, di mana ditanyakan laju pertumbuhan penduduk geometrik Kabupaten D per tahun, yaitu R sama dengan PT per PO pangkat 1 per T kurang 1. Pertumbuhan penduduk per tahun dari 2019 sampai 2020. Jadi, R sama dengan PT per PO pangkat 1 per T kurang 1, yang dimana PT di sini 1.011.000 dan PO 1.043.000. Jadi 1.011.000 per 1.043.000 kurang 1 sama dengan 0,99996 kurang 1. Jadi R-nya yaitu 99,996%. Jadi laju pertumbuhan penduduk tahun 2019 sampai 2020 adalah 99,996%. Di sini hitunglah nilai prorating dan studi dari studi kasus ini. Yang pertama, cara pertama. R sama dengan 47.494 per 47.494 kurang 43. Di mana 43 di sini diketahui yaitu NIM. Jadi 47.494 kurang 43 sama dengan 47.451. Jadi 47.494 per 47.451 sama dengan 1.906. Dan telah diketahui di sini diambil dari kelompok umur 0 sampai 4, yaitu 8.462 dikali R sama dengan angka setelah prorating. Jadi 8.462 kali 1.906 adalah 8.469. Cara kedua yaitu jumlah penduduk setelah di prorating untuk kelompok penduduk 0 sampai 4 tahun. Diketahui di sini 8.462 ditambah 8.462 per 8.469 kali 43. Jadi 8.462 tambah 42,96 sama dengan 12.758. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.